Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Miranda, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari bidang studi penyiaran. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas besar 2 saya mengenai identifikasi dan deskripsi bauran pemasaran 4P, 7P, SWOT, dan STP dari PT Kalbe Farma Tbk. Saya membuat presentasi ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 dari PT Kalbe Farma yang saya lihat di website resminya, yaitu www.kalbe.co.id. Langsung saja mengenai profil perusahaan PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk ini merupakan perusahaan yang tidak pernah melakukan perubahan nama dari awal didirikan. Lalu bidang usahanya ada dari industri pengolahan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, dan usaha penunjang. Adapun dasar hukum pendirian yaitu pada Akta Nomor 3 tanggal 10 September 1966 dibuat di hadapan Raden Imam Susatyo Prawirokusumo, yaitu wakil notaris di Jakarta. Lalu ada kode saham dari PT Kalbe Farma yaitu tiker kode KLBF yang merupakan kode saham dari PT Kalbe Farma Tbk ini. Tanggal pencatatan yaitu 30 Juli 1991 dengan bursa tercatat di Bursa Efek Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta, kode pos 12190 Indonesia dengan nomor telepon, fax, dan email yang tercantum di slide. Apa sih divisi bidang usahanya? Yaitu meliputi divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. PT Kalbe Farma sendiri mempunyai visi dan misi serta moto dari perusahaan. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional dan didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Serta misi untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik dan mempunyai moto The Scientific Pursuit of Health for a Better Life. Adapun nilai-nilai perusahaan atau corporate values dari PT Kalbe Farma itu sendiri meliputi yang pertama, saling percaya adalah perekat di antara kami. Trust is the glue of life. Berlandaskan saling percaya, saling menghargai, dengan menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran, PT Kalbe Farma mengelola perseroan untuk memberikan yang terbaik bagi sesama. Lalu yang kedua yaitu kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Mindfulness is the foundation of our action. Kesadaran penuh merupakan landasan kami dalam mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai perseroan agar senantiasa tanggap terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Innovation is the key to our success. Berawal dari kesederhanaan disertai dengan semangat untuk terus berinovasi, kami atau PT Kalbe Farma bertumbuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta bertekad untuk menjadi yang terbaik, strive to be the best. Kami memberi kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya agar menjadi insan yang handal melalui budaya belajar dan perbaikan yang berkesinambungan. Serta saling keterikatan adalah panduan hidup kami, yaitu interconnectedness is a universal way of life. Sebagai bagian dari kehidupan, kami berperan serta memelihara keragaman dan keharmonisan dengan melakukan usaha-usaha yang bermanfaat bagi sesama hingga generasi mendatang. Adapun tujuan atau goal dari perusahaan PT Kalbe Farma sendiri yaitu target tahun 2021 yaitu yang pertama, perubahan mulai dari diri sendiri. Semua insan Kalbe perlu menyadari akan the new normal yang muncul saat ini, mulai dari mindset, kompetensi, dan cara atau proses. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal untuk membangun sinergi dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, percepatan atau speed up, proses dan cara-cara baru yang lebih sederhana sehingga hasil kerjanya lebih efisien dan efektif. Itu target di tahun 2021.
Nah, untuk target tahun 2022 yaitu mentargetkan pertumbuhan penjualan bersih pada kisaran 5,0% sampai 6,0% dengan proyeksi pertumbuhan laba bersih pada kisaran yang sama yaitu 5,0% sampai 6,0%. Struktur permodalan ini ditargetkan tetap stabil dengan modal sendiri sebagai penopang utama dan pinjaman sebagai pelengkap. Sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus mengoptimalkan imbal hasil dan nilai bagi pemegang saham. Lalu ada struktur organisasi dari PT Kalbe Farma. Pemegang tertinggi dari PT Kalbe Farma tentu saja adalah pemegang saham. Yang di bawahnya yaitu ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Masing-masing menaungi komite. Yang pertama, Dewan Komisaris menaungi komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite resiko usaha, serta komite GCG. Lalu ada pun Dewan Direksi yang menaungi komite audit internal, sekretaris perusahaan, hubungan investor, serta unit manajemen resiko. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma yaitu di bawah koordinasi unit corporate marketing atau CMO yang bertanggung jawab atas berbagai kegiatan pemasaran perseroan dari pembelian media hingga aktivitas corporate branding. CMO ini secara rutin menyelenggarakan sesi-sesi pengembangan untuk memperkenalkan perkembangan dan ide-ide pemasaran terkini yang relevan kepada tim pemasaran. CMO juga mendukung kegiatan usaha internasional Kalbe melalui koordinasi kegiatan riset pasar untuk mengevaluasi potensi pasar di masing-masing negara. CMO juga bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai touchpoint omni-channel Kalbe. Baru-baru ini telah diperkenalkan strategi channel baru yang lebih terintegrasi untuk seluruh touchpoint Kalbe yang saat ini meliputi adapun outlet physical care, yaitu jaringan outlet yang bertujuan untuk mengundang partisipasi pelanggan, serta membangun brand image Kalbe melalui interaksi temu muka. Lalu ada Cakra Service, yaitu layanan call center dan komunikasi WhatsApp yang menyediakan akses informasi terkini tentang berbagai produk Kalbe serta kenyamanan pemesanan produk melalui telepon. Jadi sudah dipermudah apabila ada keluhan ataupun saran ataupun bertanya mengenai informasi mengenai Kalbe Farma sendiri ya. Lalu ada Kalcare Home Delivery, Kalcare Online Store, dan bekerja sama dengan klikdokter.com, yaitu aplikasi dan situs web kesehatan terpercaya, di mana pengunjung dapat melakukan live chat dengan tenaga dokter dan profesional kesehatan untuk memperoleh tips dan rekomendasi kesehatan. Nah, ini merupakan analisis SWOT mengenai PT Kalbe Farma dari internal maupun eksternal. Dari internal sendiri ada kekuatan yaitu inovasi produk dan diferensiasi produk, fasilitas pelayanan yang memadai, tenaga apoteker yang bekerja full-timer, serta brands yang sudah terkenal. Adapun kelemahannya yaitu variasi kemasan obat generik memiliki penilaian yang negatif, seperti kemasannya yang kurang menarik atau dianggap kemasan palsu. Lalu ada lemahnya internal kontrol perusahaan, karena saking banyaknya produk obat atau kesehatan dari PT Kalbe Farma ini sehingga kontrol dari internal perusahaan itu sedikit agak menyulitkan. Lalu untuk eksternalnya ada peluang yaitu pertama banyaknya penduduk yang masih rendah konsumsi obat per kapita sehingga dapat menyebabkan pasar potensial untuk berkembang. Yang kedua, jumlah penduduk ASEAN, populasi yang mencapai 8% dari penduduk di dunia menciptakan peluang perusahaan untuk masuk ke 6 besar pasar utama di ASEAN. Adapun strateginya yaitu memasarkan obat generik yang merupakan salah satu produk farmasi yang kompetitif karena memiliki harga yang murah dan kualitas yang baik sehingga permintaan terpenuhi. Dengan strategi perusahaan memperbaiki kemasan produk obat generik supaya lebih menarik dan diminati oleh para peminat atau orang yang membutuhkan obat tersebut. Adapun ancaman yang pertama tentu saja dari kompetitor internasional, Kimia Farma ini belum bisa bersaing dengan produk obat di Amerika Serikat.
Yang kedua, belum dapat menangani obat palsu secara efektif sehingga harga obat menjadi lebih sulit untuk dikontrol. Yang ketiga, adanya produk-produk baru yang masih dilindungi paten menjadi sulit untuk mengembangkan produknya. Yang keempat, daya beli masyarakat yang menurun, serta adanya kompetisi internal yang cukup keras, sesuatu yang diistilahkan perang saudara, terutama terjadi di jalur pemasaran itu sendiri. Lebih spesifik lagi di produk-produk farmasi yang berada di kategori yang sama. Untuk itu strateginya ada memperkenalkan obat generik yang merupakan salah satu produk farmasi yang kompetitif karena memiliki harga yang murah dan kualitas yang baik sehingga meningkatkan daya beli rakyat Indonesia setelah adanya krisis ekonomi. Lalu memberikan kesan pada konsumen bahwa Kimia Farma tidak pernah membuat obat palsu, sehingga citra produk di mata konsumen menjadi baik, sehingga harga obat menjadi mudah untuk dikontrol. Nah, di sini saya akan memberikan analisis STP dengan mengambil salah satu contoh produk nutrisi dari Kimia Farma, yaitu Fitbar. Nah, STP-nya sendiri yang pertama segmentasi Fitbar. Fitbar ini adalah snack sehat yang terbuat dari oat, quinoa, dan whole wheat yang merupakan sumber serat. Serta Fitbar bebas dari kolesterol, bebas dari lemak trans, dan memiliki kandungan kalori yang rendah, jauh lebih rendah dibandingkan snack-snack lainnya. Jadi ini merupakan snack cemilan sehat ya. Lalu dilihat dari demografis, target market Fitbar adalah pria dan wanita dengan usia 15-45 tahun dan lebih banyak konsumen wanita tentunya. Kalau dari geografis, konsumen Fitbar adalah mereka yang tinggal di daerah urban dengan pola konsumerisme dan aktivitas yang tinggi dan menyukai sesuatu yang praktis. Untuk psikografis, yang pertama ada pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis pekerjaan yang lainnya yang bisa mengkonsumsi produk ini. Lalu yang kedua ada gaya hidup praktis, peduli dengan kesehatan, dan suka mengudap dengan pribadi yang muda dengan tingkat keseharian yang tinggi. Nah, analisis STP produk Fitbar yaitu targeting selain wanita atau perempuan 14-15 tahun ke atas, targetnya juga menjadi wanita 25 tahun ke atas bisa dan tidak menutup kemungkinan untuk para lelaki ya. Lalu positioning-nya di pasar kudapan sehat, Fitbar ini bersaing dengan produk-produk kompetitor lainnya, terutama dengan Soy Joy yang serupa jenisnya hampir sama. Fitbar ini memiliki brand image yang sangat kuat di hati para konsumen. Pencapaian Fitbar ditandai dengan beberapa apresiasi dari media, yaitu yang pertama memenangkan Best Choice di tahun 2014 untuk kategori makanan, kemasan dari Men Health dan Women Health Magazine, lalu memenangkan Top Brand 2014, di mana penilaian tersebut tergantung dari total TBI atau Top Brand Index, yaitu dinilai dari Top of Mind Awareness, Last Use, and Future Intention. Nah, adapun implementasi pemasaran atau bauran pemasarannya ada banyak. Yang pertama, peningkatan upaya untuk menaikkan penjualan online, baik melalui berbagai touchpoint omnichannel Kalbe, maupun melalui toko-toko resmi Kalbe bermitra dengan platform nasional dan regional yang populer. Lalu ada kegiatan brand communication yang lebih terfokus untuk produk-produk yang dikenal efektif, meningkatkan sistem kekebalan melalui kanal-kanal elektronik, lalu mengadakan event-event webinar dan Instagram Live menggantikan interaksi pelanggan temu muka dengan menyajikan berbagai topik terkait COVID-19 atau topik kesehatan lainnya, serta melakukan kampanye online sampling melalui kerjasama dengan berbagai layanan antar ke rumah pihak ketiga. Lalu ada kegiatan webinar lainnya, empathic branding, memberikan bantuan suplai medis untuk tenaga kesehatan dan layanan kebersihan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.